Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jumardi. Saya dari Prodi Manajemen, mahasiswa Universitas Internasional Batam. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi makna sejarah Sumpah Pemuda serta kaitannya bahasa Indonesia dengan era perkembangan iptek saat ini. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda ini adalah sebuah momen dalam sejarah Indonesia. Momen ini diabadikan oleh para pemuda dari berbagai organisasi. Sumpah Pemuda adalah suatu pernyataan yang menegaskan semangat persatuan dan kebangsaan di kalangan pemuda di Indonesia yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II 27 sampai 28 Oktober 1928 yang sebelumnya ada Kongres Pemuda I pada tahun 1926. Apa saja yang terdapat pada kalimat Sumpah Pemuda? Kalimat pertama itu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia itu penting? Nah, di kalimat ketiga Sumpah Pemuda inilah, Sumpah Pemuda menegaskan bahwa Indonesia pentingnya menjadi bahasa persatuan karena di Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu sangat banyak sekali perbedaan ras, suku, dan budaya. Apa saja fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Jadi fungsi pertama itu sebagai alat komunikasi. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia terdapat banyak sekali bahasa daerah. Jadi dengan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, membuat kita lebih gampang untuk komunikasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, pentingnya dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia ini digunakan dalam pengantar di sekolah ataupun di perguruan tinggi, serta dalam materi-materi pendidikan. Yang ketiga, fungsinya sebagai bahasa Indonesia menjadi administrasi dan hukum. Digunakan dalam dokumen-dokumen resmi, peraturan, proses, administrasi, serta hukum yang ada di Indonesia. Terusnya yaitu sebagai identitas dan melestarikan budaya. Digunakan untuk melestarikan budaya seperti pantun, puisi, membaca, dan menulis sebuah cerpen. Terus fungsi yang kelima ada fungsi di dunia ekonomi. Bahasa Indonesia digunakan dalam dunia bisnis dan ekonomi untuk transaksi dan komunikasi. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia yang digunakan dalam semua aspek pemerintah, administrasi, maupun hukum. Yang kedua, sebagai bahasa Indonesia pendidikan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di seluruh Indonesia, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Yang ketiga, sebagai bahasa media dan komunikasi, bahasa Indonesia digunakan dalam media massa dan komunikasi sehari-hari untuk menyebarluaskan informasi, berita, serta hiburan. Yang keempat, sebagai bahasa budaya dan identitas. Bahasa Indonesia merupakan alat untuk melestarikan dan menyebarluaskan budaya serta identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai bahasa ekonomi dan bisnis. Bahasa Indonesia digunakan dalam dunia kegiatan bisnis, ekonomi untuk bertransaksi dan berkomunikasi dalam kegiatan ekonomi. Yang keenam, sebagai bahasa diplomasi dan hubungan internasional. Digunakan dalam konteks diplomasi dan hubungan internasional, baik dalam komunikasi bilateral maupun multilateral. Jadi kesimpulan dari materi singkat yang saya jelaskan, yaitu bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Sekian video penjelasan materi singkat dari saya. Terima kasih.